Hai, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Hari ini saya Indah Ardina menjumpai Anda. Acara kita adalah podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak. Tentu persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 perempuan, 1 laki-laki ada dalam satu meja. Kita mau ngobrol soal tema tertentu. Anda kami ajak juga untuk ngobrol. Artinya Anda bisa mengikuti obrolan kami di sesi ini. 1 jam kurang lebih waktu kami untuk bisa berdiskusi di sesi ini, termasuk mungkin nanti kalau ada yang eyel-eyelan tidak apa-apa, kalau ada yang mau guyon-guyon juga tidak apa-apa. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Iya, tentu dukungan Dewan ya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dalam acara ini. Jadi Bu Rofi didukung sepenuhnya juga oleh Pak Dewan kita, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu kita impor nih berarti. Iya. Ini lokal. Masih lokal. Lokal ya? Saya medok. Tapi baru aja belajar di mana Mbak terakhir? Di King's College Oke. London. Ya, Baik. jurusan Culture, Media and Creative Industries. Oke, cara ngomongnya kayaknya udah bule Pak. Iya. Jadi benar kalau impor ya. Coba cintai produk-produk dalam negeri gitu, bisa? Cintai produk-produk dalam negeri. Oke, baik. Ini jadi kemarin waktu terakhir itu yang meraih PhD, ini apa? Bacanya apa? Ken gitu. PhD candidate. Oke, Ya. baik. Itu yang terakhir kemarin. Ya, belum ujian FIFA. Jadi belum resmi PhD-nya, tapi insya Allah ya. Oke, baiklah. Iya, kita ngobrol dulu. Aku minder. Kenapa? Apa? Karena British accent-nya. Sebetulnya kan penjadian juga impor Impor apa? dari negara lain gitu. Oke, baiklah pemirsa. Hari ini kita bersama dengan Bapak RB Dwi Wahyu SPD MSI, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Dwi? Sehat. Selalu kangen siaran dengan penjaringan karena Oh, iya? pasti banyak yang mau dikatakan untuk masyarakat Yogyakarta ya. Pokoknya ada berapa periode pakai ini semua ya? Oh jadi gitu ya, berasa peres ya saya. Oke, kemudian juga ada Mbak Gilang ya, saya panggilnya Mbak aja deh. Mbak Gilang Desi Parahita PhD Ken, ini dosen Departemen Komunikasi Visipol UGM. Selamat datang lagi di Jogja. Sudah mengajar berapa lama nih di Jogja sekarang ini? Sesudah dari undur dari Belum luar mengajar, negeri? tapi belum. sudah 2 bulan di Jogja. Oh sudah 2 bulan tapi Iya. belum mulai mengajar. Belum. Jadi 2 bulan kemarin Jadi ketahuan ya, aku gabut. Sehat. Oke, baiklah. Nah di sesi ini nanti Mbak akan bicara ya, akan cerita seperti apa kemudian kaitannya dengan bagaimana perempuan, bagaimana AI, bagaimana kemudian kita mengolah itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Perempuan-perempuan di daerah istimewa Yogyakarta. Salaman dulu Pak, kita ngobrolnya kan perempuan. Ya. Jadi ada Tapi orang yang paling paham tentang perempuan sebetulnya bukan perempuan, laki-laki ya paling Oke, paham tentang baiklah. perempuan. Ini testimoni pemirsa, Oh, iya. jadi boleh kemudian nanti di highlight dulu. Oke, ada Ibu Rofikoh Widyastuti SSMPH. Sebetulnya kemana-mana juga kondangnya Mbak Rofi gitu Iya. ya. Beliau adalah Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar? Baik, Mbak Indah. Selalu cantik saja. Oke, sip. Terima kasih banyak saudara di sini. Sama-sama. Pak, beliau ini kondang sekali loh Pak, di mana-mana. Kondang. Kalau misalnya kita bilangnya DP3AP2 ya Pak, di DIY gitu. Jadi kalau Indah ikutan roadshow kemana, orang dengan password Mbak Rofi, Desa Prima itu kayaknya langsung. Iya, kalau beliau itu kundur pulang dari Inggris, Pak. Saya tuh kurang dari Tepung, dari Ngelipat, gunung itu, dari Samigalo gitu ya. Kalurahan Prima. Iya, betul itu. Jadi tugas saya roadshow-nya itu Iya, dari iya. desa ke desa, dari Tapi itu mulia ya, pasti. Iya, bertemu dengan banyak perempuan-perempuan tangguh yang ada di titik-titik paling rawan atau Ya, biasanya kalau Mbak Dwi bilang ini harus dianu untuk karena ini daerah kemiskinan itu memang memberikan sesuatu hal pelajaran penting untuk bisa kita angkat sebagai program-program yang memang harus dientaskan dalam proses pembangunan. Betul, Karena betul. kami sebagai orang pemerintah punya kewajiban untuk itu, kemudian mengusulkan kepada beliau di dewan. Kan, Oh, gitu. buat tepuk tangan loh Pak, ada birokrat yang seperti ini gitu loh Pak, ya kan? Ini dia kenapa? Jadi kalau saya ikut ke sana itu jalannya yang belum diaspal gitu, yang masih Iya.
Oke, baiklah. Nah, hari ini kita akan ngobrol mengenai dampak AI, teknologi, dan algoritma terhadap bias gender. Kita mudahkan acara ini dengan dengan bahasa yang mungkin juga akan lebih mudah. Nanti Mbak Rofi akan kasih tahu kita dulu gitu. Bias gender itu sebetulnya poinnya kemana sih, apa sih gitu kan. Kadang kala pemahaman orang masih berbeda-beda. Secara regulasi nanti biarkan Pak Dwi yang akan mengandikan. Mbak Gilang nanti bicara soal keilmuannya juga, apa yang sudah didapat beliau, oleh-oleh untuk kita semua. Karena tadi sudah mengaku 2 bulan belum mengajar, ini mengajar pertama di sini ya. Oke, baik. Semangat sekali. Iya. Ke Mbak Rofi dulu ya, ke Mbak Rofi dulu. Mbak Rofi monggo, dari ketugasan penjaringan. Iya, sebenarnya kenapa kita angkat tema ini dilatar belakangi oleh ini fenomenanya kan sudah banyak terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk gitu. Kalau saya bertemu dengan ibu-ibu di pedesaan gitu, ada kecenderungan mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak punya impact yang signifikan terhadap perubahan di dalam kehidupannya gitu. Nah, mereka kemudian merasa saya belum menggunakan teknologi ini dengan tepat apa ya gitu, atau misalnya saya belum merasa bahwa potensi yang saya butuhkan itu belum terlalu diunggah, terutama itu bagi perempuan-perempuan muda ya, karena memang kalau untuk ibu-ibu yang sudah sepuh ya memang kemudian prosesnya memang berbeda gitu, tapi untuk perempuan-perempuan muda yang ada di kawasan-kawasan tertentu mereka merasa bahwa oh ya saya butuh untuk upaya-upaya ke arah sana gitu. Ada satu hal yang juga di luar soal ekonomi, itu soal pengasuhan gitu. Jadi bagaimana mereka itu tertinggal di dalam proses-proses pengasuhan ini gitu. Fenomena yang ini aja bahwa mereka itu sulit untuk mengikuti dinamika anaknya yang pada usia-usia remaja, karena pengasuhan mereka tergantikan dengan teknologi, dengan digitalisasi teknologi, handphone gitu. Kayaknya anak-anak lebih diem kalau pakai itu. Iya, jadi anak-anak terutama pada usia remaja itu mereka sekarang cenderung, kalau saya tanya ke dalam ibu-ibu sehari ini sudah bicara berapa kali dengan putra-putrinya gitu. Berapa kali ibu-ibu ngomong dengan putra-putrinya gitu. Kebanyakan ibu-ibu atau anak-anak banyak dengan pegang HP gitu. Terus ibu-ibu bilang, ya lebih banyak anak-anak dengan HP. Biasanya ibu-ibu kalau nanya ke anak-anak, nanya apa aja gitu. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Sudah belajar belum? Sudah melakukan menyapu dan lain sebagainya belum. Jadi akhirnya orang tua itu berfungsinya sebagai tukang tagih, debt collector gitu. Sementara anak-anak interaksinya dengan dunia digital itu menjadi sangat kencang. HP lah, soalnya saya bilang dunia digital, gadget lah gitu. Kan itu hanya bagian dari kecil dari dunia digital, gadget. Nah itu soal problem pengasuhan. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan digitalisasi gitu. Misalnya kita angka indeks kesenjangan gender di DIY Pak, itu kan angkanya kesenjangannya semakin naik. Dari 0,142 sekarang menjadi 0,163. Itu salah satu yang berkontribusi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kan ada beberapa komponen nih indeks kesenjangan gender. Jadi ada dimensi pemberdayaan, dimensi ekonomi, dan dimensi kesehatan. Nah, dimensi kesehatan ini ada problem kelahiran kurang dari perempuan yang melahirkan kurang dari 20. Itu angkanya naik. Umur 20. Sebelum umur 20, itu angkanya naik. Dan itu selaras dengan angka kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang terjadi di DIY yang angkanya juga relatif tinggi. Dan sekarang fenomenanya kehamilan tidak dikehendaki itu bukan disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kalau di Gunung Kidul zaman dulu kan faktor kemiskinan nih Pak, pengen anaknya selai mentas. Tapi sekarang itu karena kehamilan tidak dikehendaki karena pengaruh dari informasi seksualitas yang didapat dari gadget. Sementara di sisi lain, komunikasi tentang kesehatan reproduksi itu tidak tercipta antara orang tua dengan anak-anak. Karena orang tua masih memegang bahwa bicara seksualitas itu adalah hal yang tabu. Nah, itu jadi problem, pada akhirnya problemnya ke angka-angka yang di DIY. Kemudian untuk yang angkatan kerja perempuan itu memang terjadi kesenjangan penggunaan informasi di dalam gadget ini gitu. Jadi
kalau dari data itu kan 21% sekian gitu ya. Nah, tetapi di DIY itu rata-rata ketika saya tanya, ibu-ibu menggunakan HP itu untuk apa aja sih? Ya paling ya WA, ya TikTok gitu. Buat WA, buat TikTok. TikTok nih ibu-ibu digunakan untuk promosi atau untuk check out keranjang kuning, saya bilang gitu. Terus pada ketawa gitu ya, nggih hiburan mawon kali nggih check out niku nggih belanja gitu. Artinya mereka menggunakan itu ya sebagai pengguna apa istilahnya enggak tahu konsumennya iya sebagai konsumen untuk mungkin belanja-belanja yang konsumtif gitu yang mungkin bahkan mungkin tidak perlu gitu. Nah, mereka belum menggunakan itu untuk upaya-upaya yang produktif. Itu yang pertama. Tapi yang kemudian yang ada selanjutnya adalah karena seringkali dari sisi pemerintah itu punya program. Nah, ini kritik kepada pemerintah sendiri nih Pak Dwi gitu. Baiklah. Punya program terkait dengan teknologi ini tetapi tidak tepat sasaran gitu. Pelatihan digital marketing. Itu segmennya dilakukan pelatihannya terlaksana gitu. Tetapi yang dilatih itu ibu-ibu yang ada di Tepus yang usianya sudah sepuh. Jadi susah mengikuti pelatihan ini. Sebanyak apapun kita melakukan pelatihan karena mereka itu memang bukan lahir di era digital. Saya aja sebenarnya saya juga paling apa sih yang digunakan di sini gitu. Nah, itu nggak jalan, itu segmennya nggak masuk gitu. Angka lebih efektif kalau itu dilatihkan pada perempuan-perempuan usia muda atau anak sekolah yang kemudian mereka berkolaborasi dengan ibu-ibu yang punya usaha itu untuk memasarkan gitu. Jadi seller. jadi garap IT-nya anak-anak ini, kemudian nanti yang berproduksi jualannya ibu-ibunya. Tidak memaksakan kelompok tertentu itu menguasai dunia digital gitu, perempuan miskin dan lain sebagainya. Itu kan memang mereka nggak familiar terhadap isu-isu ini gitu. Karena kalau kita bicara tentang kesenjangan digital itu kan kita akan bicara pada akses, partisipasi, kontrol, manfaat kan gitu. Siapa yang mengaksesnya ini, siapa yang mengontrol, siapa yang berpartisipasi dan menerima manfaat itu akan dalam skala mungkin nanti Mbak Gilang yang akan lebih ini dalam skala yang luas. Tetapi bayangkan saja misalnya ada seorang ibu-ibu yang mereka itu tidak pernah berhubungan dengan dunia digital dari kelompok yang miskin gitu kan, yang untuk mengakses paket data aja susah gitu. Nah, tiba-tiba suruh latihan gitu. Nah, latihannya via Zoom lagi lah, itu paket datanya berapa banyak itu kan. Makanya kami kalau misalnya mau mengadakan webinar itu hampir tidak pernah segmennya itu adalah ibu-ibu yang di pedesaan karena kasihan Pak gitu. Kalau misalnya kita paksa ibu-ibu desa prima, karena saya memegang program desa prima yang perempuan miskin, kepala keluarga dan lain sebagainya. Rentan. Ya, itu ikut pelatihan melalui webinar itu kasihan karena mereka akan mengeluarkan paket data itu nggak sedikit untuk mereka yang setiap hari hanya bisa menghasilkan penghasilan mungkin tidak seberapa gitu, paket datanya bisa 2 jam, mereka kan itu sangat signifikan. Nah, maksud saya adalah kritik kami kepada pemerintah diri kami sendiri adalah mungkin kita perlu juga belajar tentang bagaimana menentukan target sasaran yang tepat tentang literasi ini dan mengkombinasikannya dengan program-program yang relevan gitu. Jadi sing dilatih ya anak muda, tapi nanti anak muda punya inovasi, kreativitas, mereka yang memasarkan, yang memproduksi kerjasama dengan ibu-ibu gitu. Jadi di Desa Prima seperti itu Pak. Kalau di Desa Prima, di Kalparan Prima sudah ada pelatihan digital marketing, itu sudah saya coret Pak. Karena memang sebanyak apapun nggak bisa. Tapi kalau merasa itu tidak cocok sebetulnya untuk segmen setelah ini. Berulang kali, itu lebih cocok misalnya untuk Karang Taruna, tapi mereka diminta untuk berkolaborasi dengan perempuan. Jadi gitu. Belum lagi kalau misalnya ini kembali kepada perempuan. Jadi perempuan juga rentan terkait dengan kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara online gitu. Kasus yang terakhir di Semarang itu satu hal yang sangat ini. Jadi wajahnya diganti dengan wajah anak-anak SMA gitu kan. Itu kan satu hal yang berbahaya gitu. Nah, ketika perempuan itu tidak teredukasi, nah itu juga menjadi hal penting. Jadi itu kira-kira menjadi pengantar kenapa topik ini kami angkat, karena perbincangan sebenarnya dari A sampai Z nanti nggak akan selesai. Tapi istilah bahwa dengan situasi yang perempuan yang masih butuh diafirmasi karena ketimpangan yang terjadi, makanya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan ya Pak ya, tidak ada Dinas Pemberdayaan lagi karena memang perempuan memang perlu diafirmasi karena kesenjangan dari yang diakibatkan oleh ketidakadilan gender itu masih dirasakan, mulai dari label negatif, diskriminasi, kemudian
beban ganda itu nanti ada persoalan lagi terkait dengan digital itu dan lain sebagainya, itu masih ada di masyarakat kita dan itu perlu kita urai. Nah, jangan sampai teknologi ini itu memperparah kesenjangan itu aja sih highlightnya gitu. Jadi jangan sampai teknologi digital, perkembangan digital ini mempengaruhi kesenjangan yang terjadi karena kita tidak mengadres inklusif di dalam program-program yang kita kembangkan, terutama dari sisi pemerintah. Oke, baiklah. Ini jadi perenungan siapapun sebetulnya ya, kondisi yang ada di daerah SP Jakarta karena panjenengan di DP3AP2 DIY yang terjadi seperti itu. Dan mari kita bedah bersama, barangkali melalui acara-acara semacam ini nanti pemirsa itu bisa kembali mencoba untuk berpikir, oh ya ternyata yang ini iya, yang ini iya, yang ini iya. Lalu kita harus ngapain gitu. Biarkan Bapak mendengarkan dulu, sekarang ke Mbak Gilang. Berdua saya ngomong. Jangan Mbak, nanti saya diskriminatif. Oke Mbak Gilang. Iya, meskipun Anda baru 2 bulan lagi datang ke Jogja, tapi inilah yang terjadi di daerah istimewa Jakarta, terutama kalau kita ketahui dari Bu Rofi sebagai kabid gitu, salah satu kabid soal kualitas hidup perempuan DP3AP2 DIY. Dari tadi penuturan itu komen dulu Mbak, sebelum penjenengan nanti kasih materi-materi ke kita tentang apa saja sebaiknya yang harus kita lakukan. Ya, terus terang saya sendiri terkesan dengan apa yang Ibu Rofi sampaikan ya, karena beliau sangat mengerti seluk-beluk di lapangan di Jogja gitu. Saya belajar banyak hal, terutama pada titik-titik di mana Bu Rofi mengatakan ternyata ada ketimpangan antara kebutuhan masyarakat terkait dengan teknologi yang kemudian dipaksakan hadir di tengah masyarakat tersebut. Dalam konteks ini adalah perempuan gitu ya. Jadi ketika ternyata dalam satu keluarga kultur mengakses teknologi tidak hanya HP ya, tidak hanya AI. Kita bicara soal TV aja, TV, radio. Oke, mungkin kalau radio udah terlalu agak jadul ya, tapi TV di ruang keluarga siapa yang sebenarnya paling menguasai remote control? Kalau kita perhatikan ya, ada satu penelitian, banyak penelitian sebenarnya yang mengamati soal ini ya, penelitian secara etnografis gitu ya. Ketika ada TV dan remote control diletakkan di ruang keluarga, siapa yang menguasai remote control itu? Dialah yang menguasai teknologi. Dan kebanyakan bukan perempuan yang menguasai. Siapa? Kalau nggak bapaknya, anaknya. Jadi bapaknya nonton sepak bola, anaknya nonton yang lain gitu ya, tayangan anak-anak gitu ya. Perempuan selalu kemudian ketika pihak-pihak lain di dalam rumah mungkin berrekreasi via televisi, perempuan kemudian yang menyiapkan makanan, apa-apa. Ketika semua orang ada di rumah, tetapi ketika suami atau anak-anak tidak di rumah, baru kemudian perempuan bisa mengakses televisi ya kan, nonton sinetron dan segala macam. Nah, ini kan sebuah bentuk dinamika yang menjelaskan bahwa perempuan itu ketika dia nonton televisi itu di saat-saat dimana tidak ada tugas domestik misalnya kan. Sementara untuk rekreasi, nah itu yang diutamakan adalah kepentingan anggota keluarga yang lain. Perempuan itu selalu menjadi nomor 2 ketika kita berbicara soal hak-hak yang sifatnya manusiawi ya, tidak hanya soal kewajiban-kewajiban gitu kan. Nah ini kurang lebih sama ketika kita berbicara soal HP. Ini saya juga menemui kasus yang serupa gitu ya. Di asisten rumah tangga saya gitu ya, ketika beliau punya uang gitu ya, yang dibelikan HP baru siapa? Anaknya atau suaminya, bukan dirinya sendiri. Dirinya sendiri hanya menggunakan HP yang biasa aja, sementara anaknya kalau dia perlu mencicil gitu. Jadi di sini ketika kita berharap misalnya perempuan, kita tanya kalau kita ingin mengutamakan keinginan perempuan, kebutuhan perempuan, kita tanya sebenarnya apa yang ibu inginkan misalnya terkait dengan teknologi gitu ya. Mungkin tidak terbayangkan gitu ya apa yang beliau inginkan gitu ya. Karena selama ini mereka terbiasa untuk mengutamakan kepentingan atau kebutuhan orang lain. Jadi ketika kita tanya kebutuhan ibu apa, itu mungkin juga tidak tahu. Dikasih pelatihan digital marketing, ya saya nggak ada imajinasi tentang teknologi digital marketing ini buat apa? Nggak ada, karena mereka terbiasa selalu melayani. Care work itu hanya untuk mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi ketika Ibu Rofi mengatakan
bahwa di masyarakat pedesaan gitu ya, masyarakat pinggiran, perempuan-perempuan masih terbiasa dengan care work, dan ada pihak-pihak lain yang sudah kemudian memanfaatkan teknologi secara lebih canggih, pinter. Anak remajanya Sementara dia mungkin tidak bikin konten sendiri tentang desanya, apa-apa dia bisa mengeksploitasi keindahan alam, membuat konten, mendapatkan mungkin gift di TikTok, sementara ibu-ibu ini hanya kemudian belanja konsum gitu ya. Ini menjadi kesenjangan yang sangat signifikan. Mungkin sekarang tidak terlalu terlihat, tetapi suatu saat nanti ketika para perempuan ini gitu ya, memang sebenarnya dia punya potensi, namun dia tidak tahu sebetulnya aspirasinya seperti apa. Nah, kadang-kadang ini yang tidak terartikulasikan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita petakan dari sisi program pun perlu diperbaiki, dari sisi bagaimana perempuan itu sendiri mindsetnya juga harus diubah, gitu ya. Karena kalau lingkungannya mendukung tapi dia sendiri tidak berubah juga tidak akan menjadi sesuatu. Sementara secara program, karena desain pemerintah, ini pemerintah juga perlu lebih aware ya, bahwa saya punya program ini nggak cocok kalau untuk yang ini. Harusnya untuk perempuan pun yang seperti ini, supaya mereka bisa berkolaborasi, gitu ya. Iya, jadi kita butuh dukungan regulasi juga dari para regulator seperti Pak Dwi. Pasti. Oke, baiklah. Bapak sehat, Pak? Enggak malam. Dengar ini ya. Oke. Iya, perempuan mah susah gampang, Pak. Itu ya. Kadangkala ketika dia punya kesempatan, kalau yang menggunakan dengan baik itu sangat baik gitu ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan dengan baik, tadi kan dari sisi remote aja itu kan sak kobere, sak selane gitu kan. Itu satu contoh ya, kan bisa juga dalam bentuk program. Dia tidak cepat menangkap itu, padahal peluangnya banyak. Mindset juga harus dirubah supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi nggak cuma teknologi, sekarang AI ya. Perempuan kan jangan-jangan nanti tertipu dengan adanya AI ini, bukan dia menggunakan dengan cara yang baik gitu. Oke, tapi ke titik dulu. Tadi Mbak Rofi kan pangandikan mengenai regulasi. Ini dulu ya, karena kita di daerah SBY Jakarta, nanti ilmunya juga dari Mbak Gilang. Pak, gimana Pak komentarnya Pak? Tadi Mbak Rofi mengatakan juga bahwa aku nak ada program murah nek desa prima tak kayak yang iki kayaknya ini nggak akan cocok deh untuk dia. Jadi program itu kan memang harus sesuai dengan sasarannya, tepat sasarannya ya Pak ya, supaya bisa membuat impact yang bagus gitu untuk DIY. Sebelum kita ngobrol lebih luas kan begini, kembalikan dulu cara pandang kita tentang digital itu apa. Digital itu apa? Itu beres dulu sebelum ngomongin program dan kebutuhan perempuan. Menurut saya bahwa digital itu alat produksi, digital itu bisnis, ya. Nah, kan kita lupa juga kita sebagai negara yang sosialis, keadilan sosial ya. Sosial itu pasti mengedepankan alat produksi. Nah, hari ini justru digital menghegemoni kehidupan kita, bukan sebagai kita alat produksi. Ya, terhegemoni. Itu yang salah. Mengapa terhegemoni? Karena begitu liarnya, belum ada regulasi. Kita ini kan hanya DPR provinsi. Jangan bilang hanya. Bukan, pol kebijakannya itu hanya ngomong perda, bukan undang-undang. Dan perda itu pasti turunannya undang-undang. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau undang-undangnya salah, pasti perdanya salah. Begitu loh. Coba kita bicara tentang hulunya. Tadi konsep berpikir tentang bagaimana cara pandang kita tentang digital. Digital itu alat produksi, alat bisnis. Yang namanya Gojek itu sejak tahun 50-an sudah ada Gojek. Maka bisnis melihat yang namanya Gojek nggak usah teriak-teriak pakai aplikasi. Begitu loh ya. Nah, digital lah di sini. Itu dulu cara pandangnya itu dulu. Ketika bicara tentang alat produksi, bagaimana kita akan memproduksi, berarti harus selesai dulu di bahan bakunya, supaya kita bisa memilih alat produksi. Begitu loh. Hari ini bahasa Inggrisnya digebiawi ya, gitu loh. Pokoknya ini segala-galanya. Belum tentu kita punya bahan baku diolah di sini benar, belum tentu. Saya sepakat dengan diskusi awal tadi di luar itu bahwa ini bukan punya kita, friend. Ini bukan punya alat, bukan punya kita. Pasti ini kan politik ini. Ini politik loh ya. Pasti dia akan memberikan informasi yang tidak detail. Pasti tidak akan detail. Saya pernah coba tanya gitu, saya udah tahu
tanya di ChatGPT salah kok ngomongnya. Oke. Oh salah itu, tetapi karena kita ini sudah ngomongin ini alat kebenaran, maka sudah tidak lagi mendengarkan kita ini, karena dia hanya mendengarkan ini bahaya, ini bahaya. Nah sebetulnya, nah bagaimana sekarang? Kenapa digital ini salah satu penyebab bias gender? Kan begitu. Nah, coba aja kalau umpamanya pekerja yang layak untuk menjadi direktur, lalu tanya di Google apa itu, pasti tampilnya masih laki-laki semua. Laki-laki semua, begitu. Karena apa? Kenapa begitu? Nah, karena ada data yang dimasukkan di situ yang nggak fair juga. Begitu loh. Karena dia memanggil data. Betul, ya. kan algoritma ini. Iya, Algoritma itu kan ngomongin, kalau salah dibetulin ya. Kalau menurut saya ini algoritma itu bicara tentang permasalahan, studi kasus dan solusi. Kalau di pemerintahan, data berbasis masalah, butuh kebijakan, butuh regulasi. Sama algoritma ini. Algoritma. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah memasukkan algoritma, pasti juga akan salah. Begitu. Nah, bias perempuan yang hari ini terjadi tidak hanya disebabkan oleh digital. Kan peradaban juga kadang-kadang juga bisa membuat bias perempuan. Bahwa perempuan itu hanya orang yang di belakang gitu, konco wingking. Tapi kan tidak begitu juga. Nah, kalau bicara tentang saya terus kebijakan, gimana susah aku. Karena ini sudah begitu liar, ini menu ini ada semua ini. Kalau tadi dikatakan ini sudah menjadi menjadi pola asuh dan ini menjadi teman. Kalau orang sendiri baik-baik aja asal dia punya ini gitu. Oh iya loh. Jadi perempuan yang hari ini menjadi sebuah figur yang juragan kasih sayang, juragan terhadap anak. Maka ada perempuan dan anak, nggak ada laki-laki dan anak. Jadi sebetulnya perempuan kasih sayang anak itu pasti dari perempuan karena dia mengandung dulu kok. Nah, kalau hari ini digital itu tidak hanya menggeser bias perempuan, menggeser apa saja sekarang. Ini menjadi alat untuk ngomong anak. Begitu loh. Ini yang terjadi. Saya agak keluar ngomongin ya. Tetapi kalau ini tidak disiasati mulai hari ini, disitulah sebetulnya awal dari sebuah karakteristik anak hari ini rusak. Karena dikuasai oleh ini. Iya, karena sudah tidak lagi menjadi makhluk sosial. Mungkin makhluk digital sebentar lagi. Ya kan? Kalau ada temennya nggak apa-apa, yang penting HP-nya banyak kuota. Betul. Loh, anak itu kan kalau anak-anak kecil 0 sampai 5 itu kan bertanya dan aktivitasnya luar biasa. Nah, ibu-ibu hari ini malas kalau mau nyuapin anak gitu kan. Daripada lari-lari udah kasih game kan diam terus disuapi cepat banget. Tapi lupa bahwa yang namanya nyuap itu ada sebuah proses kasih sayang ini. Ada dialog tadi Ibu bicara tentang dialog itu. Nggak ada dialog ini. Pokoknya kenyang gitu loh. Ada formula-formula khusus kaitannya dengan bias gender, kaitannya dengan bagaimana algoritma itu berjalan, bagaimana perempuan itu sebaiknya memperlakukan yang namanya teknologi itu demi perbaikan. Ya, karena teknologi tapi gini, sebelum berdua ya, mungkin supaya nanti berdua jawabnya agak supaya nyambung. Kita lihat realita. Di sini tuh apa-apa ada. Ya, betul. Ada apa-apa ada. Maka yang harus dilakukan, kalau ini tidak dilakukan, maka anak-anak akan melihat apa aja di sini. Dan dia lebih pintar daripada kita. Ini bahaya sekali loh. Terus maka tadi saya pada diskusi di luar itu, terus kendalinya siapa? Biar didengar oleh Kominfo. Kementerian itu harus menyeleksi itu. Mengapa sih di Australia hari ini ngomong sebelum umur 17 tidak boleh pakai HP? No gadget. Begitu kan di Jepang, di China ya pakai kinti. Anak sekolah pakai begini, tapi di dalamnya sudah ada sensor semua. Iya. Iya. Nah, hari ini kita lihat di YouTube ada pelatihan digital marketing begitu. Ya. Begitu lihat begini terus tiba-tiba ada yang lewat. Iklan. Pinjaman murah. Ini akan merusak semuanya. Berapa limit HP-mu gitu kan langsung iklannya. Tentang iklannya perempuan lagi. Karena
apa ya, kita ini kan kadang-kadang munafik juga, nggak boleh pinjol, nggak mau dilarang nanti, polisi harus Tapi menindak. iklannya bertebaran di mana-mana. Bukan itu, kenapa tidak di take down? Dia udah selesai kok. Ini kementerian loh, kementerian itu biar didengar itu. Oke. Iya kan? Benar-benar di take down dong iklannya aja di mana-mana, malah dipromosiin kan. Oke, untuk hal yang kaitannya dengan kesetaraan gender dan sebagainya, ini kan memang harus dikonsep ya Mbak, harus dikonsep dan ini memang harus didesain gitu loh. Karena kan negara ini kan terbentuk dari pemikiran-pemikiran banyak orang yang kemudian ini digunakan untuk masyarakat kita. Kita memang nggak mungkin nggak membiarkan masyarakat yang memilih sendiri karena kadang-kala kalau tidak ada kebijakan-kebijakan, oke, bagus banget tadi biar kementeriannya tahu, biar Kominfo juga lebih aware, biar apa saja kan. Jadi perempuan ini yang di dinas DP3AP2 ini juga nggak keteteran, maunya berjuang untuk perempuan, tapi teknologinya membentuk semuanya bisa acak-adut di situ. Memporak-porandakan. Gitu, Iya. memporak-porandakan. Ya memang tadi kan kita sebenarnya karena bicara soal pengaturan kewenangan di negara ini kan ada beberapa pengaturan kewenangan. Nah, yang tadi Pak Dwi sampaikan sebetulnya memang itu kewenangan di pusat di Komdigi ya gitu. Oke. Jadi ya inilah curahan hati daerah gitu supaya curhat ya. supaya Oke. regulasinya diatur mulai dari atas gitu kan ya Pak. Ya. Ya. Nah dari sisi pemerintah daerah DP3AP2 itu kecil sekali Mbak. Ya. Maksudnya kewenangannya nggak terlalu banyak. Ada kewenangan-kewenangan yang itu dimiliki oleh dinas-dinas yang lain. Tetapi saya ingin menyampaikan juga bahwa itu sebetulnya kan adalah bicara soal kesenjangan ini masuknya secara struktural juga gitu. Jadi mulai dari regulasinya ditata, kemudian arah-arah pembangunan itu juga diperbaiki, kemudian di masyarakat juga diberikan kesadaran. Kalau bahasanya Pak Dwi karena ada hegemoni maka kemudian ditumbuhkan kesadaran kritis kan gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh DP3 itu pada level yang kedua gitu. Jadi dan yang ketiga pada bagaimana memastikan supaya arah-arah pembangunan itu responsif terhadap isu gender. Maka kemudian di DIY itu ada salah satu upaya strategi itu melakukan pengaruh utamaan gender pada semua program kegiatan tanpa terkecuali di seluruh perangkat daerah gitu. Jadi namanya PUG itu ya? PUG. Jadi pengaruh utamaan gender itu sebuah strategi bagaimana analisa gender itu harus dilakukan sampai pada sub kegiatan sehingga teman-teman di perangkat daerah itu memiliki rencana aksi yang mampu melihat kesenjangan yang terjadi gitu. Jadi kalau sekarang kita dengan Baperida dengan lain sebagainya memastikan kerangka acuan kerjanya itu harus responsif gender. Jadi data pembuka wawasannya harus terpilah. Salah satu yang penting banget itu data pilah itu Pak. Jadi data pilah, data antara perempuan dan laki-laki dalam semua sektor itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk melihat apakah kesenjangan itu masih ada. Kalau kemudian ternyata datanya itu katakanlah sama ya berarti kesenjangannya sudah tidak ada. Tetapi misalnya katakanlah untuk data tentang teknologi ini siapa penggunanya yang paling banyak, siapa yang tadi Pak Dwi bilang dunia teknologi itu siapa sih yang paling banyak berperan, oh ternyata lebih banyak laki-laki. Karena apa? Oh karena ternyata perempuan itu masih terikat dengan norma sosial bahwa dunia yang berkaitan dengan teknologi, engineering, kemudian sesuatu yang sifatnya itu adalah milik laki-laki gitu. Padahal disitulah peran perempuan itu dibutuhkan. Nah, analisa gender itu menjadi sangat penting untuk kemudian mereka mampu merumuskan strategi menjangkau kelompok ini. Jadi misalnya gini, teman-teman Kominfo DIY misalnya mengadakan pelatihan, mereka akan memberi afirmasi kepada perempuan gitu, karena ternyata yang mengikuti pelatihan selama ini banyak kan laki-laki gitu. Dari data pilahnya yang mereka kumpulkan, oh pesertanya ternyata tahun kemarin itu pesertanya kita bebaskan, tapi ternyata perempuan yang hanya sedikit, mungkin hanya 1 atau 2 dari Itu 30. mendaftar? Misalnya ada mendaftar kan, misalnya Pak Dwi punya program nih bidang Kominfo gitu kan, pelatihan literasi digital gitu kepada anak-anak muda. Ternyata yang ikut karena ada tulisan literasi digital yang ikut itu banyak kan anak laki-laki gitu. Baiklah. Nah, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian ketika sudah dilakukan analisa gender melihat kesenjangannya. Oh, kalau begitu tahun depan kerjasama Pak Dwi misalnya dengan Kominfo dirubah ini gitu. Judul kegiatannya sama, sub kegiatannya sama, tetapi memunculkan rencana aksi dengan memberikan afirmasi 50% kuotanya untuk perempuan gitu supaya perempuan terbuka. Itu salah satu manfaat dari analisa gender dalam proses strategi ini Pak gitu. Itu dalam skala yang kecil saja gitu. Dalam skala yang lebih luas itu akan banyak kemana-mana soal kemudian
pemasangan wifi itu pada kelompok-kelompok mana saja, itu misalnya Kominfo yang punya gitu. Tapi di luar yang itu masih banyak. Jadi DP3AP2 bersama Bapperida, bersama BPKA dan Inspektorat itu mengawal supaya teman-teman di perangkat daerah itu memiliki analisa gender pada semua subkegiatan, sehingga memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan. Kalau SDGs bilang no one left behind. Oke. Sedaya dipun gatosaken mboten-wonten ingkang dipun lerwakaken kan gitu. Nah, itu salah satunya dengan itu, dan itu dikawal Pak sekarang menjadi anggaran responsif gender itu dikawal. Oke. Itu dari sisi ini kan desain pemerintah ya sebenarnya. Ya, itu desain pemerintah untuk memastikan bahwa kemudian ya pelaksananya naik turun gitu ya perlu dukungan dewan kan gitu. Ya, tapi aku belum melihat Mbak. Ya mungkin harus dimasifkan ya, harus dimasifkan. Tapi karena ini strategi nggak kelihatan sih. Ya kerangka acuan kerjanya, terus RAD penting. Nah, Rencana aksi daerah ini penting banget. Betul Pak. Maka ketika kita ini ada keterbatasan anggaran kita dari 6,2 triliun APBD yang kemarin 5, besok 2026 itu paling hanya 4,5 triliun loh. Kita terpotong tahun 2026 itu 755 miliar. Jadi semakin sedikit dananya. Mbak Marawi, aku itu pengen ini mau tadi ini program top ini. Yang jenengan katakan tadi program. Kalau jenengan akan berdiskusi dengan TAPD untuk memasukkan itu butuh perjuangan. Oke. Maka saya pengen nanti di komisi kita akan bicara tentang bagaimana kita membuat program subkegiatan yang bisa menjawab ini. Maka ini masukkan di dalam menu poker supaya kami bisa belanja di situ. Baiklah. Kalau nggak bisa. Baik. Itu nggak bisa. Iya. Tok ya mengerucut di sini. Oke. Iya. Ya, karena Koordinasi memang kita sedang- menghasilkan itu. Ya, sedang saat ini memang sedang menyusun RAJ Oke. itu Pak, RAJ pembangunan kesetaraan gender. Nah, itu dari sisi itu Mbak Ida, ini Ya. agak panjang. Nah, sekarang mungkin dari sisi yang satu lagi penyadaran ke masyarakat. Ya. Nah, bahwa kemudian masyarakat jangan antipati, terutama perempuan, untuk masuk ke dunia yang selama ini dianggap maskulin gitu, Oke, ke dunia betul. apa Nanti biar teknologi. disadarkan ya sama Iya. Mbak Gilang ya. Oke. Digital, karena memang faktanya lebih banyak anak-anak perempuan itu memilih jurusan yang dalam tanda petik keperawatan, bukan perawat bukan, tetapi pengasuhan dan keperawatan sebagai jurusan-jurusan yang selama ini dianggap sebagai jurusannya perempuan gitu. Nah, bagaimana kemudian mengubah cara pandang ini? Nah, itu mungkin yang nanti bisa dikerjasamakan juga dengan Dewan, termasuk misalnya tadi kalau Pak Dwi bilang soal judul, soal kemudian pornografi, pinjaman online, itu terjadi memang faktanya di masyarakat gitu, bahwa ART saya itu tiba-tiba, Bu, Masya Allah, Bu lihat Bu ada keajaiban Bu, ini kucing bisa bicara gitu karena AI. Iya. Karena memang secara ini dia punya HP tapi kan memang secara literasinya. pengetahuan secara ini ya, oke. Betul. Jadi kalau tadi ya itu yang merusak. Iya, makanya Merusak pola pikir anak-anak hari ini adanya film AI, film anomali AI. Iya. Akan merusak pola pikir loh. Betul. Ada ikan berjalan-jalan di daratan gitu kan, pakai topi bisa ngerokok. Gitu kan. Anak melihat lucu. Dan itu masalahnya bahayanya karena orang tuanya tidak dibekali benar. bagaimana. Ilmu yang tepat. Maka anak yang berkualitas ya harus berasal dari keluarga yang berkualitas. Itu teori ini ya. Oke. Ya, kalau yang untuk desa prima yang saya tolak itu sebenarnya pelatihan digital marketing gitu loh, Pak. Tetapi penting untuk perempuan-perempuan di desa-desa itu pelatihan literasi digital atau literasi keuangan, literasi digital. Jadi bagaimana supaya mereka tidak terjebak pada pinjol, tidak terjebak pada judul, karena kan pinjol kayaknya cuma foto KTP lah gampang gitu. Nah, langsung di transfer gitu ya. Ikut kan gitu. Nah, Itu kurang ajar ya. Itu kurang ajar. Di sisi lain bank itu kalau kita mau pinjam itu kan banyak analisa ya. Iya, imbangnya nih maksudnya. Iya, di atas 500 harus MCU dan sebagainya. Sementara di sini sangat gampang pakai Vis selesai dan atas nama OJK. Oke. Iya itu. Baiklah. Jadi itu. Jadi ada beberapa strategi. Mbak, orang stres. Anak-anak orang stres di Jogja ini didominasi anak muda loh. Karena terjerat itu. Salah pinjol. Oke. Mahasiswa itu punya pacar seperti Mbak Galang ini kan biasa vessel gitu, dia nggak mau minta orang tuanya nggak berani, ya pinjol pelariannya hanya untuk beli apa namanya itu skincare misalnya. Tapi ini terjadi loh, ini terjadi.
Iya, mungkin ada yang sempat curhat gitu. Oke. Tapi tadi dari Mbak Rofi Pangantikan bahkan sampai dengan tadi pelatihan apapun yang kemudian mendaftar banyak laki-laki pun, makanya saya tanya apakah itu juga mereka mendaftar dengan sukarela. Ternyata kan iya, memang kadang-kala membuka cakrawala berpikir perempuan itu juga perlu selalu kita lakukan ya. Karena itu tadi, Masya Allah kucingnya sudah bisa bicara. Ini kan salah satu cara membuka. Mbak Rofi pasti punya PR untuk membuka cakrawala berpikir ART-nya gitu. Oke. Dalam yang lebih luas lagi kita bawa Mbak Gilang sekarang. Pak Gilang, Pak, bukan Galang. Oh iya. Tadi mau fashionnya Galang. Sampai gila ya, harus pakai amnya. Gilang. Maaf ya Mbak ya. Nanti diselesaikan di luar podcast. Oke. Ya, gimana Mbak? Jadi kan kita punya PR nih ya. Kan Anda berada di sini, kita juga pengen dengar apa sih strategi-strateginya supaya perempuan-perempuan ini semakin pintar dalam menggunakan teknologi, pintar dalam hal ini juga bijaksana ya. Jangan sampai justru teknologinya ya dia setengah-setengah mengertinya, akhirnya justru dia yang kemudian menjadi bablas gak karu-karuan gitu. Silakan. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dwi bahwa anak yang berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas juga. Oke. Jadi kalau kita ingin anak perempuan itu berkualitas, maka keluarganya juga berkualitas. Nah, tadi Ibu Rofi mencontohkan tentang ketika ada pelatihan literasi digital yang hadir kemudian pemuda, bukan pemudi. Nah, kenapa? Apakah pemudi ini tidak tertarik dengan teknologi atau bagaimana? Mungkin salah satu faktornya adalah ketika anak remaja perempuan itu di rumah, mereka punya pekerjaan rumah, ya. Lagi-lagi mereka yang punya tanggung jawab untuk membersihkan rumah, memasak, membantu ibunya dan segala macam. Sementara pemuda, anak laki-laki punya banyak waktu. Tidak ada tanggung jawab itu, sehingga mereka punya kesempatan untuk keluar rumah. Jadi seringkali ini bukan dari anak perempuannya itu sendiri yang tidak mau belajar literasi digital, tetapi kesempatan. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, ini tidak hanya mengenai apakah kesempatan itu ada, tetapi seperti yang Bu Rofi tadi katakan, akses itu bukan masalah jalan, literally secara harafiah jalan atau uang, tapi juga kultur atau tradisi yang ada di keluarga tersebut. Nah, misalnya tradisi di keluarga tersebut mengatakan, ya perempuan memang harus bersih-bersih rumah, kalau pulang sekolah anak perempuan belajar masak. Nah, ini kan menutup akses karena ada stereotip gender. Nah, itu yang kita ingin hindari. Bias gender itu kan pada dasarnya ketika ada stereotip dan ada prasangka yang membayangkan bahwa perbedaan biologis itu maka harus ada perbedaan perlakuan di mana satu pihak mendapatkan pengistimewaan, pihak lain mendapatkan posisi yang kedua. Nah, ini tidak adil. Kita punya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menomorduakan satu sama lainnya gitu ya. Seharusnya justru perbedaan itu kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Kita kenali bahwa ternyata perempuan tubuhnya seperti ini, maka perlu kita bantu seperti apa. Laki-laki tubuh seperti ini, kita bantu seperti apa. Nah, tadi ada contoh ketika ibu-ibu ya punya anak kecil, repot segala macam, kemudian harus nyuapin anaknya supaya anteng, anaknya dikasih HP, diem kan. Nah, terus terang saya juga dulu melakukan seperti itu ya. Ya ini pengakuan dosa. Iya, pengakuan dosa. Dikasih api biar anteng gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa dilihat hanya kesalahan si ibu itu semata. Tapi bahkan ini saya tidak melihatnya sebagai sebuah kesalahan yang absolut ya. Tetapi ini adalah sebuah kondisi di mana memang mungkin tidak ada alternatif yang lain. Tidak semua pengasuhan itu harus ditimpakan kepada ibu. Ya, kenapa ibu itu memberikan HP ke anaknya? Mungkin kita bisa lihat apakah ada hal-hal lain di luar situasi itu yang membuat dia tuh tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya. Nah, itu kan. Jadi sulit juga kita memberikan penilaian ya dalam satu peristiwa bahwa ibu itu pasti salah atau itu.
itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Ada alasan yang mendasari. Pasti ada yang kita alasan yang ngerti. mendasari. Oke. Nah, lagi-lagi kembali ke stereotip gender lagi bahwa perempuan memang seharusnya yang melakukan pengasuhan, seharusnya ketika nyuapin anak harus begini. Kita mengimajinasikan ya dalam masyarakat kita mengimajinasikan ada sesuatu yang perfect di sana tentang apa yang disebut dengan maskulin, apa yang disebut dengan feminin. Nah, tapi upaya kita selalu berupaya untuk mencapai imajinasi itu, bahwa saya harus menjadi perempuan yang sempurna, maka saya harus melahirkan, saya harus mengasuh anak bagaikan ibu peri, ya cara ngomongnya sabar banget kayak Nikita Willy gitu ya, padahal suaminya bukan Indra. bukan pengusaha gitu, tapi saya diharapkan bisa sabar seperti Nikita Willy, ya tetap cakep seperti Luna Maya. Nah itu kan berat sekali ya untuk para perempuan ini terus menerus. Nah ada teknologi nih. AI hadir gitu ya. Nah, dibayangkan AI itu akan membantu perempuan, tapi dengan cara seperti apa? Ketika Bapak tadi sudah mengatakan betul sekali, AI ini dia tidak membuat sesuatu yang baru, sama sekali tidak ada yang baru. Jadi kalau kita punya ide dan kita tanya, apakah kamu tahu tentang ini, dan dia tahu, berarti ide kita tidak baru. Tetapi sering terjadi dalam proses saya studi doktoral, saya punya ide dan AI ChatGPT tidak tahu, berarti saya termasuk original gitu ya, saya genuine. Genuine gitu. Nah ini ketika AI masuk ya di masyarakat yang stereotip gendernya ini dan prasangka gendernya ini mendiskriminasi perempuan, maka yang dilakukan AI hanya menduplikasi atau mengamplifikasi, karena dia bekerja berdasarkan data. Misalnya nih mobil smart car itu ya, mobil pintar, mobil listrik itu kan, untuk kemudian mereka mengenali suara dari pengendaranya, dia harus melakukan serangkaian testing. Nah, testing itu diambil dari mana? Datanya. Datanya diambil dari pool korpus suara yang dimiliki misalnya British National Corpus atau di US apa gitu ya. Diambil nih datanya tentang ciri khas suara laki-laki, suara perempuan. Tapi mungkin cara pengambilan datanya, oh ternyata data yang tersedia atau data yang bisa kita ambil cuma yang ini. Nah kebetulan atau Design. secara by design laki-laki. Jadi ketika saya berhenti mobil berhenti gitu ya misalnya, Dia nggak bisa baca. karena suara saya melengking sebagai perempuan. Tapi kalau saya bilang berhenti mobilnya. Jadi ini ada bias gitu ya. Itu yang dilakukan oleh AI. AI itu hanya menduplikasi atau mengamplifikasi data kita yang secara existing sudah bias dari sononya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita Berarti ya, ada ketidakadilan menginput data juga ya. Iya. Nah, dari Dan sana itu ya? kan manusia sebetulnya yang menginput kan. Manusia. Oke. Jadi ini manusianya sebetulnya. Kembali Tapi ke bagaimana manusia. kemudian ya? Ya, dan itu karena perempuan jarang masuk ke dunia teknologi dan Oke. riset. Nah, ini yang menarik ketika kita beri kesempatan. Itu kan terjadi di Finlandia. Ya. Finlandia itu negara yang salah satu negara di Eropa yang termasuk gender equality-nya sangat tinggi. Oke. Tetapi ketika ada kesempatan memberikan pekerjaan ya kepada semua warga negaranya, tidak boleh ada diskriminasi usia, gender, apapun itu. Ternyata pekerjaan keperawatan, care work, pengasuhan, yang misalnya jadi perawat, guru gitu ya, ternyata yang mendaftar tetap perempuan kebanyakan. Sementara pekerjaan yang terkait dengan teknologi, yang mendaftar kebanyakan, atau misalnya keamanan, militer, yang mendaftar tetap laki-laki. Menurut Mbak Gilang karena apa itu? Nah, kalau menurut saya itu memang perlu ya, selain kita memberikan ruang supaya perempuan ini terafirmasi masuk ke dalam sektor-sektor tanpa melihat stereotip, dari sisi edukasinya itu juga perlu kita tanamkan terus-menerus. Cuma begini, mungkin perempuan itu ya, ketika sudah mendapatkan penghasilan tertentu gitu kan, yang mungkin juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, selama dia ya ada tekanan untuk selalu bisa merawat keluarga dan segala macam, jadi dia akan memilih pekerjaan yang fleksibel, dalam tanda kutip fleksibel secara waktu, karena ini sebuah budaya gitu. Kita nggak bisa menunjuk siapa yang mereproduksi ini tiba-tiba aja saya punya internalisasi nilai seperti ini, bahwa saya akan memilih pekerjaan yang fleksibel.
zaman dulu di era agriculture sebelum teknologi secanggih sekarang gitu ya, perempuan akan memilih skop untuk untuk melakukan bajak itu, bukan pakai untuk mengolah tanah, dia menggunakan skop karena skop itu fleksibel ya, daripada bajak dengan hewan. Karena kalau bajak dengan hewan kita harus punya otot yang lebih kuat, otot upper body yang lebih kuat ya, bagian atas lebih kuat. Kemudian kita harus bekerja sama dengan banyak orang lainnya untuk mendorong itu, dan hewan itu kan ada waktu-waktu tertentu. Ini tidak fleksibel. Sementara perempuan di masa itu ya memilih skop karena ini lebih fleksibel, karena anak nangis tinggal kembali ke anaknya begitu. Tapi kenapa dia kemudian meninggalkan skop itu di sawah kemudian kembali ke anaknya? Nah, ini kan ada faktor-faktor kultural, mungkin yang laki-laki tidak mau menggantikan peran mengasuh anak misalnya. Nah, ini yang memang menjadi, masih sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Oke. Ya, sebenarnya mungkin menambahkan saja bahwa ketika perempuan itu sudah terbuka kecerdasan, kemampuannya di dalam di dalam memanfaatkan digital teknologi ini, sebenarnya ada banyak peluang-peluang pekerjaan yang sebenarnya diberikan oleh kecanggihan teknologi ini gitu. Misalnya sekarang itu banyak anak muda itu yang memilih remote work. Jadi maksudnya dia mengerjakan bekerja dari rumah gitu, Pak. Tapi ngambil pekerjaannya itu dari luar negeri, misalnya jadi narator atau translator atau apapun gitu. Nah, tapi itu harus dibarengi dengan dia memiliki kemampuan teknologi digital itu gitu. Ketika itu tidak ada, maka peluang itu akan terisi oleh lebih banyak laki-laki. Persoalannya kan gitu. Jadi perempuan-perempuan yang selama ini banyak pada pekerjaan-pekerjaan yang pengasuhan, pekerjaan jasa dan lain sebagainya, dengan munculnya AI yang sekarang sudah mulai dikembangkan mereplace atau menggantikan pekerjaan-pekerjaan jasa ini, kasir. Sekarang sudah kasir ini sudah kadang bisa belanja sendiri gitu. Kasir, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang selama ini menjadi dunianya perempuan itu akan tergantikan dengan AI. Ketika perempuan tidak mengupgrade, kemudian mengakses yang peluang-peluang pekerjaan yang ada, itu maka semakin terpinggirkanlah perempuan. Makanya UN Women juga mengatakan bahwa perkembangan digital itu kalau tidak disikapi dengan kebijakan yang inklusif, maka itu hanya akan memperparah ketimpangan yang terjadi gitu Pak. Jadi perempuan mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia informasi perkembangan teknologi. Artinya apa? Dari sisi regulator gitu atau dari sisi kami gitu, akses yang tadi kita bilang, akses itu harus dibuka. Bahwa kemudian soal kesadaran itu perlu dibangun dalam rentang yang tidak bisa cepat gitu, tapi setidaknya kita memastikan akses ini terbuka untuk semua jenis kelamin dengan diberikan afirmasi. Jadi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya kita upayakan untuk bisa diakses oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan situasi perempuan. Misalnya begini, kalau kita Pak Dwi misalnya punya program pelatihan literasi digital di masyarakat pedesaan yang segmennya itu Pak Dwi nya ibu-ibu gitu, ibu-ibu di desa itu kan mesti harus selesai dulu ngurus rumahnya sama bawa anaknya. Baru datang gitu. Jadi ambillah jam-jam yang memang ramah terhadap perempuan gitu. Itu akan memberikan efektivitas mereka untuk bisa belajar dengan lebih baik gitu. Atau misalnya tadi kalau misalnya kalau di musyawarah musdus dan lain sebagainya itu Pak, kenapa perempuan banyak tidak terlibat dalam karena dilaksanakannya malam Pak. Nah itu kan kita menjadi tidak peka terhadap situasi yang dihadapi. Membuka cakrawala berpikir kita bahwa sebagai perempuan kita apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak akan justru menimbulkan masalah-masalah lainnya, terutama bagi anak-anak kita kaitannya dengan bagaimana penggunaan teknologi. Jangan sampai bias gender itu justru diciptakan oleh perempuan sendiri gitu, karena dia juga tidak mau berusaha sebaik mungkin. Tapi bagaimana mengkondisikan tadi kebijakan yang inklusif ini menjadi kata kunci yang baik antara eksekutif dan juga di sini ada legislatif, ada akademisi di sana yang kita import dari
dari Inggris baru pulang 2 bulan yang lalu. Oke, baiklah kita ngobrol lagi ya. Yang diharapkan Mbak Rofi adalah legislator sendiri ikut mendukung ya peran-peran dari apa yang kemudian menciptakan kebijakan yang inklusif. Kalau punya acara, kalau punya pelatihan ya jangan di jam-jam yang sekiranya perempuan itu repot. Jadi perempuan itu nggak akan ikut, perempuan itu nggak cover atau nggak punya kesempatan yang sama gitu untuk bisa melakukan tugas-tugasnya seperti yang tadi sudah didesain oleh pemerintah kita melalui DP3AP2 DIY. Komentarnya Pak Legislator? Ya, tindakan preventif memang agak berat ya kalau dilakukan di daerah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Tapi mungkin. Ini kan bicara tentang membangun mindset aja bahwa perempuan itu bisa. Jangan-jangan loh. Sebetulnya kan bias gender itu sudah zaman Dahulu kala sudah terjadi, hanya hari ini bias gender dipengaruhi oleh salah satunya digital. Kalau di sana karena kalau bicara tentang populasi penduduk dari dulu itu memang perempuan itu banyak. Oke. Nah, ada sebuah penelitian, aku lupa itu, bahwa perempuan itu sebetulnya lebih jenius daripada laki-laki. Betul kan? Otak kiri, otak kanan selalu jalan, itu kan kita tahu kan. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan, banyak pekerjaan dalam satu waktu, itu bukti-bukti jenius. Nah, mungkin terus ada ketakutan gitu ya. Ini analisa aku ya, ini kayaknya kayak politik sih. Ada ketakutan kaum laki-laki terhadap kejeniusan perempuan, serius ini. Oh, bodinya laki-laki. Iya, loh kita kan di Nusantara ini di tahun 400 kita punya Kalingga, ada Raja Sima, perempuan ini, dan kita punya pahlawan-pahlawan yang perempuan, tapi tidak pernah terekspos ini. Menurut saya, bagaimana membangun sebuah keberanian perempuan untuk eksis. Salah satunya untuk membangkitkan sukses story orang-orang dulu, bahwa ternyata perempuan itu bisa. Aku itu kalau ngobrol di internal keyakinan saya begini, perempuan Adam dan Hawa itu seperti apa posisinya? Yang dulu makan buah terlarang itu siapa dulu sih? Hawa dulu, ada keberanian. Dan laki-laki, nih kamu makan begitu. Kalau saya baca kitab saya dikasih gitu. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa kamu kok bersembunyi? Ya, perempuan yang kamu ciptakan ini menyalahkan gitu loh. Ya, artinya perempuan sejak dulu sudah menghegemoni laki-laki. Sekarang kan ini harus kita bangkitkan. Guyonnya kan rasa kuat guyonnya itu. Tetapi untuk menghadapi ini semua menurut saya ya ini harus ada narasi yang selalu tampil di gadget. Kalau hari ini gadget menjadi salah satu penyebab bias gender. Bercerita tentang perempuan itu seperti apa sebetulnya. Oke. Nah, ini programnya kayak apa Mbak Robi? Ini harus dibangun ini. Bahwa sukses story ini harus dibangun. Didengungkan. Iya, kan tadi rencana aksi daerah ini penting banget. Saya baru di tahun 2026 aku membuat tata kelola perfilman dengan Dinas Kebudayaan. Salah satunya itu mengeksplor eksistensi perempuan, sebetulnya siapa perempuan itu. Itu tidak pernah bicara tentang siapa perempuan, pasti laki-laki. Oh, presiden harus laki-laki gitu. Ternyata Megawati juga pernah, walaupun ada dinamika juga kan, Oke, baiklah. Ya, kalau kaitannya dengan AI kan ada developernya ya sebetulnya ya. Jadi itu kan tadi kan Anda kan juga bilang dipanggil ternyata yang ini juga yang isinya manusia tapi ternyata laki-laki gitu. Jadi artinya perlu juga, ini nggak tahu ya siapa yang berhak untuk memberikan masukan-masukan ataupun membuat ini menjadi gerakan bersama ya, bahwa ternyata ini juga kita nggak boleh bias gender. Kalau Anda memang akan digunakan teknologi ini kan nggak hanya pengen digunakan sebentar kan ya, teknologi ini kan pengen digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu, karena ini juga bisnis ya Pak, di kita kan tadi alat gitu. Apa yang bisa dilakukan ya sebetulnya? Yang bisa dilakukan saya kira ada di banyak level ya. Bahkan mungkin kita semua bertanggung jawab gitu ya, tidak hanya pemerintah gitu ya. Di Inggris, Amerika Serikat bahkan tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur soal AI. Cara mereka meregulasi itu hanya berdasarkan sektornya saja gitu ya. Jadi kalau di perdagangan apa, kalau di sektor pendidikan bagaimana. Jadi tidak ada yang kemudian undang-undang tentang AI apalagi di Amerika Serikat gitu.
Sementara di kita gitu ya, banyak hal kita selalu berharap pada pemerintah ya kan. Konten pornografi tolong diblokir ya kan, tapi entah kenapa konten judul dan konten pinjol yang Masih tidak ada. berizin itu tetap mudah sekali kita akses. Nah ini yang kita seringkali juga kurang konsisten gitu ya. Kalau kita memang ingin menunjukkan supremasi kedaulatan sebagai negara, itu kan tidak hanya persoalan kita menjaga perairan, udara dan segala macam. Bahkan di udara itulah kan teknologi frekuensi segala macam, termasuk wifi, AI, ini kan ya harus kita jaga kedaulatannya. Artificial intelligence, bahkan mungkin teknologi digital secara umum, ini bisa menjadi semacam kuda Troya gitu ya, masuk ke sebuah negara, kemudian mengambil sumber daya di negara tersebut, ya kan? Kayak banyak over the top companies kayak YouTube, media sosial, mereka beroperasi di Indonesia, TikTok, ya, iklan semuanya, pendapatan iklan ya keluar semua itu. Nonton Netflix, nonton apa, Amazon Prime, nah itu keluar semua lewat smart TV yang diletakkan di ruang keluarga kita. Jadi diam-diam sebenarnya kita membiarkan diri ini terjajah. Dan siapa yang menjajah itu lagi-lagi? Ya sejarah mengatakan memang ya kelompok negara-negara berkulit putih, ya komunitas kulit putih, Anglo-Saxons, Eropa, di mana mereka yang memproduksi teknologi, kemudian mereka menyebarluaskan gitu ya. Dan di proses produksi itu walaupun kemudian kita sekarang tahu ya internet itu tanpa hadirnya sejumlah ilmuwan perempuan itu juga nggak akan ada teknologi seperti ya. Ini baru akhir-akhir ini aja ternyata diekspos tak ada ilmuwan perempuan, ilmuwati berarti kan. Nah tapi AI ini kalau anak-anak mengakses itu kan, kita mengakses, yang kita lihat adalah informasi. Maka yang perlu kita concern itu soal AI tidak hanya akses dan partisipasi siapa yang menggunakan, tetapi apa yang kita baca di sana, representasi berarti isunya. Apakah perempuan, aspirasi perempuan itu direpresentasikan secara adil, atau malah justru buta sama sekali, tidak ada, atau invisible woman, atau tidak ada. Makanya ini saya bacain ini buku Invisible Woman oleh Caroline Criado Perez ya. Ini bagus sekali, ini menang Science Book Prize 2019. Perlu kita baca ini. Menurut saya ini sangat menginspirasi. Apa isinya? Karena ternyata bahwa apa yang dilakukan AI itu bukan hal baru. One size fits all. Jadi satu standar yang diambil dari perspektif laki-laki itu digunakan untuk semuanya. Bahkan ukuran smartphone itu mengikuti ukuran tangan laki-laki. Sementara kita tangan lebih kecil daripada Bapak Dwi. Maka untuk kita harus 2 tangan, sementara laki-laki bisa yang 1 tangan mengusap semuanya. Nah, ini pun sudah bias gender gitu. Oke. Baru tahu ya. Ukurannya laki-laki. Hari ini kan penjajah tidak perang. Iya, tapi sudah melalui banyak cara. Dan mirisnya adalah perempuan-perempuan dan siapapun itu senang-senang aja, justru merasa punya dignity yang bagus kalau kita jadi konsumen ya. Ini kan aneh gitu loh. Oke, ya kan? Padahal menafikan itu semua. Oke, terima kasih banyak ya sudah ada. Mbak Rofi, apa yang mau disampaikan di acara? Iya, sebenarnya ini berhubungan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Ada persoalan soal privilege dan soal, karena kan misalnya ada kesenjangan itu ada privilege gitu. Nah, Pak Dwi tadi bicara bahwa sebenarnya sejak dulu itu perempuan ini yang ada beberapa contoh perempuan sebenarnya punya inisiatif, tapi tidak hanya sekedar inisiatif, aksi nyata. Tapi ini kok kemana ceritanya kok jadi tidak terlihat gitu. Nah, itu sebetulnya juga berhubungan nanti dengan secara budaya itu mau bagaimanapun itu saat ini gitu. Mohon maaf Pak Dwi, privilege-nya kan memang banyak untuk laki-laki gitu. Jadi bagaimana kemudian menciptakan dunia yang adil gender itu, maka dibutuhkan perempuan untuk memotivasi diri naik, tapi juga laki-laki mau menurunkan privilege-nya. Misalnya, karena tadi itu impact-nya kan soal banyak, soal mulai dari pengasuhan, soal dari pembagian kerja di rumah tangga dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya bermuara ketika pembagian di tingkat sosial yang terkecil di rumah tangga itu bisa
bisa dilaksanakan secara adil antara perempuan dan laki-laki. Yang punya anak kan tidak hanya ibunya. Ya. Anak kan nggak mungkin ibunya Milik hamil bersama. sendiri. Iya kan gitu. Tapi selama ini karena ibunya hamil, kemudian pengasuhan itu seolah-olah dianggap Tanggung jawab ibunya. Akhirnya kemudian anak-anak kita jadi fatherless kan gitu. Ya. Nah, dari mulai pembagian ini kita kemudian membagi tentang mengedukasi anak-anak tentang digital dan lain sebagainya, itu kan perlu kesepakatan di antara suami istri ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Dwi misalnya sudah di luar studio ini, di luar perbincangan ini sudah cerita kalau beliau itu sejak kecil juga biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah ini yang menjadi penting untuk laki-laki yang selama ini seolah-olah pekerjaan rumah tangga hanya menjadi pekerjaan perempuan gitu kan. Padahal itu kan skill gitu. Ketika dalam dunia sekarang gitu peran publik mencari nafkah sudah diemban juga oleh perempuan, maka di dalam domestik juga harus dilakukan bersama-sama. Itu contoh dalam skala yang lebih kecil. Dalam skala yang lebih luas juga bagaimana kemudian akses yang terhadap perempuan ini juga disadari bahwa penting untuk membuka akses terhadap perempuan sebagai kelompok rentan gitu. Karena bukan berarti perempuan itu suka nuntut, oh ini senengannya perempuan itu minta emansipasi, bukan gitu. Jadi perempuan minta emansipasi dan sebagainya karena memang selama ini aksesnya itu belum terbuka secara rata, secara seimbang antara perempuan dan laki-laki, sehingga memang perlu diafirmasi. Kuota 30% itu kenapa perlu? Karena memang orang dikasih kesempatan di parlemen kuota 30% aja sekarang nggak pernah tercapai, malah turun Pak ya, 16% sekarang gitu. Artinya kayak apa? tadi mamanya kan kalau kampanye malam hari juga. Nah itu Perempuan malam hari kampanye di pos ronda gitu ya, itu aib. Ya, dalam konteks AI ini atau artificial intelligence ini, maka penting itu tadi untuk kami gitu dari sisi pemerintah itu membuka ruang-ruang untuk perempuan berpartisipasi lebih aktif. Satu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua membuka kesadaran kepada orang tua. Nah, ini kalau misalnya nanti ada Bapak ada tentang pengasuhan, itu mulailah dengan pengasuhan berbasis digital untuk para orang tua, bagaimana mereka melakukan edukasi kepada anak-anaknya. Kalau selama ini, nah ini juga menjadi penting. Kalau selama ini pelatihan-pelatihan itu yang dihadirkan itu hanya perempuan saja gitu. Misalnya ono pelatihan tentang pengasuhan anak mesti sing teko wong wedok kabeh gitu. Nah, ini saatnya kemudian ketika analisa gender itu dilakukan itu malah mengundang laki-laki yang masuk ke situ ya. Itu menjadi tanggung jawab untuk pengasuhan bersama gitu. Karena tadi kalau saya melihat salah satu cara memotong hegemoni itu mulai dari pengasuhan sebenarnya, pendidikan di dalam keluarga. Ini basic ya berarti ya? Statementnya Pak Dwi, anak yang berkualitas dilahirkan dari keluarga yang berkualitas. Anak yang terdidik dilahirkan dari dari orang tua yang terdidik juga gitu kan. Itu bukan kemudian meniadakan atau dalam situasi-situasi khusus, tetapi itu mendorong supaya tidak hanya anak yang belajar, orang tua pun bertumbuh dan belajar, termasuk untuk dunia digital gitu. Baiklah. Iya. Suara-suara perempuan yang kemudian didengarkan. Gitu ya Pak ya? Oke. Ada komen Pak? Ya udah buat program aja. Iya, oke. Buat program, mari kita diskusi. Ya, top, udah. Oke, terima kasih banyak Mbak Rofi, terus Mbak Nuwun. Mbak Gilang, terima kasih. Terima kasih. Next mudah-mudahan bisa kembali bersua ya, untuk cerita-cerita lebih oke lagi. Tadi dibocorin bukunya ini, bagus sekali ya. Oke. Pak Dwi terus Mbak Nuwun ya, sudah mendukung DP3AP2 DIY untuk membuat program-program yang tadi seperti yang sudah diaturkan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk daerah istimewa Yogyakarta. Mulai dari tingkat yang terkecil adalah pengasuhan sebetulnya. Jadi kita mau bicara kemana-mana, kalau itu aja tidak kita lakukan ya kita mau gimana? Melompat itu adalah sesuatu yang barangkali bisa kita lakukan, tapi kenapa tidak kita bangun dari yang paling dasar? Terima kasih sudah bersama dengan kami 1 jam ini di podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh Komisi D DPRD DIY. Ketemu lagi next time. Terima kasih, sampai jumpa.